Semua, perkenalkan nama saya Clinton Alfredo Siboro dari kelas 10-4 asal sekolah SMA Negeri 1 Sebamban. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kronologi sejarah. Kronologi sejarah adalah ilmu yang mempelajari urutan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian sejarah. Sederhananya, kronologi membantu kita untuk menyusun peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya, dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dengan memahami urutan waktu, kita dapat menyusun peristiwa sejarah menjadi sebuah narasi yang koheren dan mudah dipahami. Kronologi membantu kita menghindari kesalahan dan dalam menafsirkan peristiwa sejarah. Dengan mengetahui urutan waktu, kita dapat menganalisis hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa sejarah. Kronologi memungkinkan kita untuk membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu dan tempat yang berbeda. Kita dapat mempelajari kronologi perjuangan kemerdekaan Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan. Kita dapat mempelajari kronologi Perang Dunia, revolusi, industri, atau perkembangan peradaban manusia. Kronologi adalah alat yang sangat penting dalam mempelajari sejarah. Dengan memahami kronologi, kita dapat lebih baik memahami masa lalu dan bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah membentuk dunia kita saat ini. Konsep-konsep terkait kronologi ada 3. Yang pertama, periodisasi. Pembagian sejarah memiliki periode-periode waktu tertentu berdasarkan ciri-ciri khas yang dimiliki setiap periode. Misalnya, zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Yang kedua, sinkronik. Analisis peristiwa sejarah pada suatu waktu tertentu, misalnya membandingkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara pada abad ke-19. Dan yang ketiga, diakronik. Analisis peristiwa sejarah dalam rentang waktu yang panjang, misalnya mempelajari perkembangan suatu peradaban dari awal hingga akhir. Selamat pagi, atau siang, atau sore semuanya. Pernahkah Anda merasa penasaran tentang bagaimana dunia terbentuk seperti sekarang ini? Pernahkah Anda bertanya-tanya, peristiwa apa saja yang telah membentuk peradaban manusia? Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu bersama-sama, menyingkap rahasia masa lalu yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Bagian ke-1, zaman prasejarah. Perjalanan kita dimulai dari zaman prasejarah. Ketika manusia pertama kali muncul di muka bumi, bayangkan saja, saat itu manusia hidup berburu dan meramu, belum mengenal tulisan maupun teknologi. Namun, mereka telah mampu menciptakan alat-alat sederhana dan membangun tempat tinggal. Zaman prasejarah adalah fondasi dari segala peradaban yang ada sekarang. Bagian kedua, zaman kuno. Setelah zaman prasejarah, kita memasuki zaman kuno. Zaman di mana peradaban-peradaban besar seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno berkembang pesat. Mereka membangun kota-kota megah, menciptakan karya seni yang menakjubkan, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang kompleks. Zaman kuno adalah masa di mana manusia mulai berpikir secara rasional dan filosofis. Bagian ketiga, abad pertengahan. Abad pertengahan adalah masa transisi antara zaman kuno dan zaman modern. Masa di mana agama memiliki pengaruh yang sangat besar dan sistem feodal mendominasi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, abad pertengahan juga melahirkan berbagai penemuan penting seperti pencetakan dan kompas yang membuka jalan bagi zaman penjelajahan. Bagian keempat, zaman modern.
Zaman modern adalah masa di mana perubahan terjadi begitu cepat. Revolusi industri mengubah wajah dunia. Penemuan-penemuan ilmiah memajukan peradaban manusia, dan perang dunia mengguncang tatanan global. Zaman modern adalah masa di mana manusia semakin terhubung satu sama lain, dan teknologi menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan kita. Demikianlah sekilas perjalanan waktu kita hari ini, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Kita telah menyaksikan bagaimana peradaban manusia terus berkembang dan berubah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami akar permasalahan yang kita hadapi saat ini, serta mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan. Sekian video yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Dadah.